Nah, baik, kita lanjutkan di materi nomor 4, yaitu rumus-rumus segitiga, materi terakhir di trigonometri. Nah, rumus-rumus segitiga ini adalah dibutuhkan apabila segitiganya itu tidak beraturan. Mungkin dulu pernah ya, kalau segitiganya siku-siku, untuk mencari luas kan tinggal setengah alas kali tinggi. Mencari sisi ini bisa menggunakan Pitagoras. Nah, kalau segitiganya beraturan, siku-siku. Ya. Nah, rumus-rumus segitiga dalam trigonometri ini rumus-rumus apabila segitiganya itu tidak beraturan. Misalkan ini ada suatu segitiga yang sembarang. Ya, ini anggap lurus saja. Ini ada segitiga sembarang. Nah, tentu untuk mencari luas segitiga, mencari panjang sisi, ini tidak bisa menggunakan Pitagoras atau luas setengah alas kali tinggi ya. Nah, di sini juga kita bisa menentukan besar-besar sudut menggunakan trigonometri ya. Kalau misalkan ini ada sebuah segitiga A, B, C. Lalu di sini ada besar sudutnya, itu ada sudut alfa, ini sudut beta, ini sudut gamma. Lalu misalkan segitiga ABC ini panjang A ke B-nya itu C, panjang C ke B-nya itu A, panjang A ke C-nya itu B. Maka dari segitiga sembarang ini kita didapatkan rumus yang pertama, atau sering disebut juga aturan sinus. Nah, aturan sinus ini bertujuan untuk mencari besar sudut atau mencari panjang sisi ya. Maka rumusnya itu untuk aturan sinus itu adalah A, panjang A itu berbanding dengan sudut di depannya ini, yaitu sin alfa. Berarti karena kan di sini juga namanya aturan sinus, maka sin yang digunakan. Dan berbanding juga panjang sisi B dengan sudut yang dihadapinya, per sin beta, sama dengan panjang sisi C berbanding dengan sudut yang dihadapinya, sin gamma. Nah, ini aturan sinus, rumusnya digunakan untuk mencari panjang sisi atau besar sudut ya. Yang kedua yaitu kita didapat dari gambar ini aturan kosinus. Aturan kosinus sama dengan aturan sinus, tujuannya adalah untuk mencari panjang sisi atau besar sudut. Cuma rumusnya adalah jikalau A kuadrat yang ditanyakannya A itu adalah rumusnya adalah dikuadratkan dulu, atau kuadratnya hilang boleh langsung akar A. Kalau ditanyakannya panjang A maka akar B kuadrat ya, garis yang mengapitnya itu dikuadratkan di jumlah ya, kan mengapit garis A itulah B dan C, maka A kuadrat ditambah B C kuadrat dikurangi 2 kali BC garis yang mengapitnya dikali cos sudut yang berhadapannya. Ini kan A yang ditanyakan, sudut yang berhadapannya alfa, berarti cos alfa. Kalau ditanyakannya panjang sisi B ini, berarti akan sisi sudut sisi yang mengapitnya, sisi A dan sisi C, berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali sisi yang mengapitnya, A kali C kali cos sudut yang dihadapi B, beta, berarti cos beta.
Yang terakhir kalau ditanyakannya C, berarti mana C ini yang ditanyakan, manakah sudut yang mengapitnya adalah A dan B, maka A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali sudut garis yang mengapitnya A dan B kali cos sudut di depan yang ditanyakan. Ini kan yang ditanyakan di depannya adalah gamma, maka cos gamma. Jadi sebenarnya dari rumus ini kamu harus paham ya. Pada dasarnya rumus ABC itu sama intinya. Jadi kalau ditanyakan A itu adalah akar sudut yang mengapitnya dikuadratkan ditambah lalu dikurangi 2 kali garis yang mengapit dikali cos sudut yang dihadapi yang ditanyakan. Nah, itu ya. Jadi harus kamu memahami gambar ini. Nah, baik. Nah, untuk aturan sinus dan kosinus ini sudah jelas ya, tujuannya adalah untuk mencari garis dan besar sudut. Cuman kenapa ini Pak? Kenapa ada 2 rumusnya? Nah, nanti ini supaya lebih paham di soal ya. Tergantung diketahui di soal. Kalau diketahuinya misalkan ini, maka gunakan rumus ini. Kalau diketahuinya ini, gunakan rumus ini. Ya, supaya lebih bisa membedakan nanti di soal aja langsung. Nah, dari segitiga ini kan garis, sudut sudah cara mencarinya. Baru yang terakhir yaitu gak cukup pokoknya ke sini aja. Luas segitiga. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa luas segitiga pada segitiga beraturan adalah setengah luas alas kali tinggi. Maka kalau segitiga yang tidak beraturan, rumusnya adalah luas itu sama dengan setengah. Kalau misalkan garis B dan C yang diketahuinya, maka setengah kali B kali C kali sin sudut yang diapit oleh B dan C, yaitu sudut apa? Gimana kalau yang diketahuinya garis A dan C, maka setengah kali A kali C sin sudut yang diapit oleh yang diketahui A dan C. Mana A dan C? A dan C, maka beta. Terakhir, apabila yang diketahuinya garis A dan B, maka sin sudut yang diapit oleh A dan B. A dan B gamma berarti. Ya. Jadi sebenarnya ini rumusnya satu ya. Maksud satu di sini adalah tergantung bagaimana sisi mana yang diketahuinya. Ya. Pada dasarnya ini juga satu ya rumusnya. Ini juga satu. Kan seperti aturan sini satu saja. Cuman ini apabila berbagai kemungkinan yang diketahuinya, maka dituliskan tiga-tiganya. Ya. Ini untuk rumus-rumus segitiga. Nah, supaya lebih paham langsung saja ke contoh soal, di mana di sini ada contoh nomor 1 saja lah ini ya. Nah, di sini ada langsung diketahui sebuah segitiga A, B, C, di mana diketahui sudut C 15 derajat, sudut B 120 derajat, dan panjang AC 12 cm. Nah, tentukan panjang BC, berarti mana? Nah, ini. Nah, untuk menentukan panjang BC kira-kira menggunakan rumus yang mana? Aturan sinus, aturan kosinus. Nah, caranya gimana? Kasih ini aja. Kalau aturan kosinus itu apabila sudut yang garis yang ditanyakan itu mana? BC kan? Ini BC. Maka sudut yang mengapitnya mana? AC dan AB. Nah, kalau ditanyakan BC yang diketahuinya panjang AC dan AB, di sini ada diketahui, maka itu gunakan aturan kosinus. Atau ginilah, kalau yang diketahuinya dua sudut satu sisi, maka menggunakan aturan sinus. Kalau diketahuinya dua sisi satu sudut, maka digunakan aturan kosinus. Lihat di soal di sini diketahuinya berapa sudut? 2 sudut, 1 sisi. Sinus itu rumusnya apabila digunakan 2 sudut, 1 sisi. Kalau aturan kosinus 2 sisi, 1 sudut, itu rumus yang digunakan.
Berarti lihat kalau soal yang ini yang dikitanya apa? 2 sudut 1 sisi, maka aturan sinus. Yang ditanyakannya apa? BC. Berarti mana BC ini? Berarti BC per apa? BC per ini kan BC itu betul ya? Sin apa? Sudut berhadapan dengan sudut apa? Sudut A. Mana sudut A ini? Sin A. Sama dengan berbanding dengan sisi yang diketahui, mana ini? AC. AC per sisi AC menghadap sudut apa ini? 120 atau sin 120 derajat. Kita masukkan, kan yang ditanyakan BC. BC-nya kan belum, tulis BC per sin A. Lihat, di sini kan A-nya belum diketahui, tapi kan ini 2 sudut sudah diketahui, maka kita cari dulu. Ingat bahwa dalam satu segitiga sudut itu berapa jumlahnya? 180 derajat. Diketahui 2 sudut berapa? 15 dan 120, maka dikurangi 135 berapa? Berarti berarti 45 derajat ya. Jadi sudut A itu adalah 45 derajat. Nah, ini harus cari dulu kamu. Berarti sin 45 derajat sama dengan AC-nya berapa? Ada di soal. Diketahui berapa? 12 per sin 120 derajat. Nah, sekarang tinggal masukin BC yang kita cari, tulis lagi sin 45 berapa? Setengah per 2 sama dengan 12-nya tulis lagi sin 120 berapa? Sin 120 adalah, nah ini sudut yang berelasi. Ingat materi sebelumnya, 100 sin 120 berada di kuadran berapa ini? Di kuadran, ini hapus aja sini ya, di kuadran 2. Berarti kan antara 90 100. Maka rumusnya untuk mencari sin yaitu sin 180 dikurang berapa supaya hasilnya 120, yaitu berapa? 60. Berarti sama dengan sin di kuadran 2 negatif positif ya. Berarti sin alfa A nya di sini 60, berarti sin 60. Sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Berarti ini 1/2 akar 3 ya. Jadi tidak boleh melupakan materi sebelumnya ya, pasti ke bawah-bawah ke sininya. Ya udah, kalau dicarikan BC ya kita tinggal kali silang saja. Berarti 1/2 akar 3 BC sama dengan ini kalikan setengah akar 2 kali 12, berarti 12 kali setengah 6. Akar 2 nya tulis saja akar 2. Berarti ini akar ini kelewat. Akar 3 BC. Ini kan perkalian, maka pindah ruas jadi pembagian. Setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Nah, gimana ini pembagiannya? Ini bisa dibagi gak depannya? Bisa kan, berapa? 3 kan? Ya, 6 bagi setengah berapa? Jadi dibalikan jadi 12. Ininya coret dulu ya, ini berarti tinggal tersisa akar 2 per akar 3. Karena gak cukup, kita kesinikan saja. Ini sudah dihapus. Berarti 12 akar 2 per akar 3. Nah, ini kan masih irasional. Maka kita rasionalkan penyebutnya dengan cara dikali sekawan. Ini materi kelas 10 lagi. Maka supaya jadi rasional dikali penyebutnya lagi. Akar 3 per akar 3. Supaya rasional ya. Nah, ini kan 12 kali 1. Kalau dituliskan 1 di sini 12.
Akar 2 kali akar 3, akar 6 per akar 3 kali akar 3, 3 ya. Berarti 12/3 ini bisa kan? Cara berapa? 4. Berarti 4 akar 6. Jadi panjang sisi BC adalah 4 akar 6 cm. Nah, itu ya cara penggunaan aturan sin untuk mencari panjang sisi. Maka diketahui ini. Nah, ini jawaban. Nah, ini kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita akan menggunakan aturan kosinus ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ini diketahui sebuah segitiga ABC, ada panjang AB 10, panjang AC 12, panjang A 120 derajat. Ditanyakan panjang sisi BC. Tentukan BC. Ini berarti yang ditanyakannya. Nah, kira-kira ini gunakan aturan kosinus atau sinus? Sama-sama mencari panjang sisi. Nah, kita lihat. Aturan sinus digunakan apabila diketahui dua sudut satu sisi. Kalau aturan kosinus digunakan apabila diketahui dua sisi satu sudut. Coba lihat segitiga ini. Ternyata segitiga ini diketahui dua sisi yang diketahuinya satu sudut. Maka menggunakan aturan kosinus. Gimana aturan kosinus? Yang ditanyakan apa? BC. Maka kalau ditanyakan BC adalah rumusnya akar garis yang